eh, eh, Dr. Joko ini baru selesai menyelesaikan doktornya dan risetnya itu sangat menarik. Dan saya sangat mengharapkan dari hasil riset seperti ini seharusnya bisa kita tangkap untuk kemudian dengan mudah bisa didesiminasikan karena ini berkaitan dengan persoalan-persoalan ancaman dari apa yang ditemukan oleh Dr. Joko itu melalui teknologi terkini memanfaatkan data satelit ya, eh, melihat potensi kejadian gempa di suatu daerah itu kan menyangkut suatu daerah ya, tidak terlepas kalau udah bicara lokasi ini aspek geospasial itu nempel di sana. Jadi saya sangat tertarik terutama informasi berbasis geospasial di mana dan kenapa di sana, lantas kira-kira apa kejadian di sana. Nah ini harus betul-betul bisa kita diseminasikan baik di kalangan ilmuwan maupun kalangan masyarakat umum. Mungkin itu yang harus bisa kita terjemahkan. Jadi jangan di antara kita-kita aja yang ngerti gitu, tapi masyarakat nggak ngerti. Begitu kejadian kan pusing juga kita bagaimana bisa supaya mengurangi kejadian apa bencana, efek bencana yang lebih besar. Itu mungkin pengantar dari saya. Semoga kita bisa eh, mengikutinya dan bisa diskusi lebih jauh dan mungkin satu persatu bisa dikenalkan di sini atau perlu nggak ya? Ya, boleh. Baru yang hadir Ya. sekarang ini ya saya sendiri ya, Asep Karsidi, dan ini ada Dr. Joko di sebelah saya, sebelahnya ada Ketua CISES kita yang sangat tekun, Pak Wendy Tenang, dan ini para peneliti BRIN. Kebetulan Pak Idwan yang langganan di sini sedang ke Solo, Pak Indroyono juga sedang masih di Eropa. Jadi tapi kami tidak kurang semangat, beliau juga menghitung di Zoom. Mungkin itu yang bisa kami awali dan kami persilahkan Dr. Joko untuk menyampaikan paparannya. Oh ini Dr. Yudi juga nih, baru nyampe. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Asep yang saya hormati, Pak Dr. Wendy Aritanang, Pak Dr. Agustan, di sini ada Bu Grace, Bu Yuli yang berulang tahun, kuehnya dari Bu Yuli ya. Kemudian Bu Lia, ada Pak Teguh dan Pak Dr. Yudi Anantasena. Dan Bapak Haryono, Pak Pur, kemudian ada Prof. Rum. Selamat pagi, Pak. Kok malah jembewe. Sehat selalu, Prof. Rum. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas dukungan, dari pihak CTIS yang melihat bahwa riset eh, saya atau kami, Pak, karena kami ada tim yang mengolah data. Kemudian saya sebagai seorang geologis melihat adanya potensi dari teknologi ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep bahwa ada teknologi terkini yaitu INSAR, Interferometry Synthetic Aperture Radar, yang eh, kebetulan yang kami gunakan ini adalah eh, Sentinel-1 yang gratis, Pak. Ya, kebetulan saya baru dapat yang gratis-gratis aja dulu. Tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan data INSAR yang gratis ini untuk melihat adanya fenomena deformasi atau pergerakan pergerakan dari muka bumi eh, merespon dari adanya proses tektonik lah. Mungkin kita tahu semua bahwa Indonesia ini tidak akan terlepas dari adanya gempa. Ya, jadi kita eh, mungkin kalau bahasa apa ya, bahwa Indonesia ini dikelilingi oleh tiga lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia, di mana kepulauan Indonesia atau busur kepulauan Indonesia berada di situ. Kemudian dari selatan itu ada Indo-Australia, dan kemudian dari timur laut itu ada eh, lempeng Pasifik.
Inilah adalah lempeng-lempeng besar. Meskipun ada beberapa lempeng kecil atau yang disebut dengan microplate, ada lempeng-lempeng kecil di bagian timur terutama, itu juga menghantam dari sistem kepulauan Indonesia. Izin saya share, malah lupa saya nge-share. Sebelumnya saya ingin, ini apa suara saya cukup baik terdengar? Mungkin Pak Alfi atau Pak Pur. Iya, Pak. Udah cukup baik terdengar di sini. Terima Bagus, kasih. Pak. Jelas, jelas. Baik, terima kasih Pak. Eh, Jadi sebagai pendahuluan saya langsung baca abstraknya, takutnya nanti mati lampu. Jadi teknologi INSAR mampu memantau perubahan permukaan bumi dan mengindikasikan akumulasi energi elastis dalam batuan sesuai dengan teori elastic rebound, yaitu oleh Reid tahun 1905 dan masih digunakan sampai sekarang. Dia mengungkap mengenai adanya akumulasi energi di sesar San Francisco. Sebelum gempa ini, jadi adanya perubahan muka bumi ini atau deformasi muka ini bisa menjadi indikator awal adanya ancaman gempa. Nah, ini tentunya ancaman gempa, gempa terkait dengan adanya magnitudo gempa, mungkin atau bahasa awamnya mungkin lebih kenal mengenai SR, 9 SR, skala Richter gitu ya. Tapi sekarang sudah menjadi magnitudo gempa, yaitu eh, yang bisa semakin besar, maka gempanya berkali-kali lipat besarnya. Analisis siklus gempa, jadi dalam sebuah eh, gempa itu ada sebuah siklus, di mana siklus itu diawali dengan interseismik atau intergempa, kemudian ada pragempa, kemudian ada eh, sin gempa atau saat terjadinya gempa, dan pos gempa. Nah, saya atau kami mencoba untuk melihat pemanfaatan teknologi ini untuk melihat pragempanya. Semoga dia akan menunjukkan sebuah karakter atau pola sehingga kita bisa melihat, oh, sebuah pola pengangkatan seperti ini. Itu yang menjadikan kami melaksanakan riset ini. Oh, belum berubah ya? Oh, gambar berat ya. Video tetap ada. Gambar Oke, oke. Oh, gambarnya resolusinya tinggi. Jadi Itu animasi. sampai lupa bahwa saya pakai animasi. Baik, kebetulan kami meneliti di daerah Selat Sunda, di mana Selat Sunda ini menjadi menarik karena Selat Sunda merupakan daerah secara tatanan tektonik merupakan daerah transisi. Daerah transisi, mungkin saya kelihatan ya, ini daerah transisi di mana di selatan Jawa itu dikenal dengan bahasa geologinya ortogonal, ortogonal subduction. Jadi dia frontal sifatnya, frontal dari eh, trends di selatan, dari lempeng yang ada di selatan, itu menuju ke utara dengan frontal. Sementara di Sumatera, itu dikenal dengan oblik atau miring dia. Jadi subduction-nya miring, tidak frontal seperti di Jawa. Nah, Selat Sunda ini dikenal oleh para geologi memiliki tatanan geologi yang rumit. Oh, kami tidak menginginkan yang rumit-rumit sebenarnya, tapi kebetulan data yang kami peroleh ternyata cukup lengkap mulai tahun 2014 sampai 2022, Pak. Nah, jadi daerah ini menjadi penting. Kemudian kami ingin melihat gempa mana yang terjadi pada tahun 2014 sampai 2022 yang paling besar supaya kami bisa melihat eh,
rekamannya, mengharapkan adanya rekaman yang cukup jelas dengan gempa yang cukup besar dengan magnitudo 7. Nah, ini adalah gempanya. Ini berada di antara pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Ya, jadi dia ada. Jelasin dulu lempeng itu apa supaya Oh, dan baik, saya Pak. ngerti. Jangan Oh, iya. Ini kan cuma biologis semua jadi. Ngerti, Pak. Contohnya lempeng. Iya. Lemper. Jadi baik, Pak. Jadi lempeng itu sebenarnya bahwa bumi kita itu terdiri dari lempeng-lempeng, kerak atau kerak lah, ya kerak. Nah, kerak-kerak ini bergerak. Di dalam Al-Quran ada juga tuh bahwa bumi kita itu bergerak gitu ya. Saya nggak tahu ayatnya, bukan Ustadz, tapi ada itu. Saya mau tanya tuh perahunya siapa? Ya, jadi mengapa ada gempa? Karena pergerakan dari lempeng ini dan kemudian bertumbukan seperti yang terlihat pada gambar. Stop dulu. Pak Ojo udah ngerti belum? Belum. Maksudnya lempeng. Ya, tadi itu makanya kan orang bilang tuh, oh lempeng itu bergerak kan gitu. Terus Yes. bumi itu biar dari awalnya dulu, setelah itu soalnya dia akan nyebut lempeng 1000 kali lagi, Pak. Oh, Supaya kita nggak bingung. ya, Sekali lagi. Coba sekali lagi biar kita baik. jelasin. Lempeng itu. Kerap loh ya. Oh, Lempeng enggak, ini Pak. kerap. Saya berusaha untuk menyampaikan, mudah-mudahan ini ya bisa di apa Soalnya bisa gini, Pak. Iya. Pak Joko ya, soalnya begitu BMKG juga nyebutin daripada gempa juga begitu, main tembak aja langsung lempeng Australia bertabrakan dengan lempeng. Nggak ngerti ya. Saya tesnya case-nya istri saya Oke. langsung matiin aja doang. Apa lempeng itu sedang nyerocos terus lempeng terus kan. Iya, Pak. Betul. Itu aja lah, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Seharusnya ada gambar lempeng bumi ya. Oke. Iya. Dari Jadi mungkin dari gambar ini bisa terlihat lah kurang lebih lempeng itu seperti apa. Ya ini, Pak. Ini kerak yang bawah. Nah, ini ada kerak. Ini adalah lempeng. Ini lempeng, Pak. Dan ini terpisah dengan lempeng yang ada di atasnya ini. Nah, ini dia disebut sebagai lempeng. Ingat, Pak? Kerak Lempeng itu yang warna-warni kayak bintik-bintik. Bukan. Oh, bukan. Itu adalah hiposenternya, Pak. Hiposenter itu adalah titik di mana posisi gempa bumi di bawah tanah. Nah, itu namanya hiposenter. Ya. Baik, saya kembali ke lempeng lagi. Jadi ya. yang Kerak aja udah kerak. mantau sama iya. kasih tahu lah. Nah, Walaupun nggak ada gambarnya gitu. iya. Ya, jadi bumi kita itu terdiri dari beberapa lapisan. Kayak telur lah gambar. Kayak telur, ya. Telur bulat. Telur bulat, ada inti bumi, ada apa gitu, saya lupa. Kuningnya itu intinya. Ada mantel, kemudian yang terakhir itu Kuning telurnya itu litosfer atau bagian paling terluar. Nah, bagian yang paling terluar ini adalah lempeng-lempeng. Mengapa lempeng-lempeng ini bergerak? Karena lempeng ini didorong oleh adanya arus konveksi. Nah, arus konveksi lagi nih. boleh itu lah. Arus konveksi itu yaitu berupa magma yang kita kenal kalau di daratan kita itu menjadi akhirnya keluar sebagai lava. Nah, magma yang ada di samudra. Jadi lempeng ini ada lempeng benua, ada lempeng samudra. Yang bergerak yang mana? Lempeng samudra. Yang dikenal dengan Mid-Oceanic Ridge. Yang itu caci lah. Nah, pokoknya jadi arus konveksi itu berputar. Di tengahnya itu ada lempeng yang lempeng samudra itu terbelah. Terus ada arus konveksi. Arus konveksi itu berputar di mana lempeng yang samudra yang sudah terbelah tadi itu bergerak saling menjauhi. Kemudian ketemu dengan lempeng benua yang saat ini kita ada di Indonesia yang dikenal dengan apa namanya busur Kepulauan Indonesia. Nah, ini adalah busur Kepulauan Indonesia yang mungkin kalau kita kenal di sini ada gunung itu misalnya Pulau Nias. Kan di Sumatera itu ada pulau-pulau kecil, Pak. Mungkin kita pernah tahu di depan Pulau Sumatera itu ada pulau-pulau kecil. Ada Pulau Semelu, ada Pulau Nias,
ada Pulau Mentawai. Nah, ini adalah contohnya, Pak. Mengapa pulau itu ada? Karena adanya subduksi, kemudian yang di paling dekat dengan subduksi itu terangkat, Pak. Sehingga terbentuklah pulau-pulau itu. Kuliah. Masih kuliah. Aduh, jadi salah ngasih kuliah. Gak apa-apa ya. Gitu, Pak. Jadi lempeng-lempeng itu bergerak, sehingga antara lempeng samudra dengan lempeng benua, lempeng samudra itu massa jenisnya atau berat jenisnya lebih ringan daripada, lebih berat daripada yang, sehingga dia menunjam ke bawah. Nah, dengan penunjaman ini terjadi gesekan. Dari gesekan itu maka terjadilah yang saya tampilkan di sini, titik-titik gempa itu tadi, Pak. Jadi antara gesekan antara lempeng itu, di dalamnya terjadi penumpukan energi. Sama orang di sana kelihatan kamu ini. Oh, berarti saya ini aja ya. Bentar, saya tarik videonya. Untung yang hadirnya si Anu Purwadi kan ngerti ya. Yang Kalau dia lain. udah tahu lah kan. Ya makanya. LWS ya udah. Oh, Kan Pak Aryo. Kalau aku bingung. belum terlihat ya. Bentar. Harus di-share lagi ya. Pokoknya udah teman sharingnya itu lah. Sharingnya harus terpisah. Nah, jadi bisa. Nah mungkin dari sini nggak apa juga tuh. Ini gue kenapa bergerak? Ya, ini kan. Sebelum yang gambar tadi itu gimana? Nah, jadi gambar yang tadi itu adalah di sini, Pak. Tak kuning itu. Jadi membelah dari sini sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan trends atau yang dikenal dengan subduksi. Disinilah di permukaan antara lempeng samudra yang dikenal dengan lempeng Indo-Australia menabrak ke arah utara dengan lempeng Eurasia atau lempeng busur Kepulauan Indonesia. Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur berputar ke Irian atau Papua. Kemudian dari Papua masuk ke Sulawesi, ada Banggai Sula itu mikrokontinen. Mikro lempeng. Kemudian masuk ke Sulawesi terus ke utara ke Filipina. Nah, ini yang tadi itu adalah ini. Jadi riset saya ada di kotak kuning itu. Nah, ini tadi ya. Mungkin cukup jelas Pak Wendy mengenai lempeng itu dan lempeng itu menyebabkan gempa ini. Udah saya catat Pak, lempeng. Oke, siap. Untuk Atau menanyakan lebih lanjut nanti. kerangka atau kerangka. Kerak. Baik, saya lanjut Pak ya. Nah, tadi saya sudah sedikit menyampaikan beberapa teori rate 1910-nya tuh di apa namanya dipublikasikannya. Tapi risetnya di 1905. Nah, yang sebelah kiri ini adalah menurut Fickney tahun 2005 dia tertarik membuat sebuah model atau ilustrasi bagaimana apa namanya respon dari daratan itu terhadap terhadap sebuah gempa dan dia mengambil kejadian gempa 2004 dengan magnitudo 9,3. Nah, ini yang menarik adalah bahwa dari trends atau yang tadi Pak ada subduksi itu. Nah, ini itu ke arah darat sebelum terjadinya gempa atau yang di sini dilihat sebagai interseismic. Itu ini adalah mulai pantai kemudian ke arah daratan itu kurang lebih seperti ini kondisinya. Jadi ada vertical displacement atau perpindahan ya istilahnya di sini perpindahan. Jadi maksudnya saya mungkin agak mudahkan pergerakan dari muka bumi ini terhadap jadi ketinggian atau elevasinya itu berubah. Entah itu dalam milimeter ataupun dalam sentimeter atau dalam meter. Dalam hal ini Aceh 2004 dengan 9,3 itu siklus gempanya seperti yang tadi saya jelaskan ada interseismik, kemudian terjadi gempa, kemudian
post seismik. Jadi untuk menimbulkan gempa 9,3 magnitud di Aceh itu membutuhkan kurang lebih 100 tahun, lebih dari 100 tahun. Kemudian ini Afawak juga demikian, bahwa di pantai semakin lama dia akan mengalami peningkatan di daerah pantai. Jadi dia semakin naik, Pak. Jadi dia semakin naik secara vertikal. Ya. Nah, kemudian ini koseismik, dia terbalik nih. Koseismik itu setelah gempa, setelah terjadinya gempa. Ya, koseismik itu pada saat saat terjadinya gempa dan sesaat setelah. Nah, baru terjadi post seismik. Jadi biasanya orang menyampaikannya post seismik. Karena itu setelah terjadi gempa. Nah, itu ada pembalikan situasi yang menyebabkan yang tadinya berangsur-angsur naik di daratan yang paling dekat dengan subduksi atau trends tadi, tempatnya bertumbukannya itu, dan kemudian dia berbalik malah menjadi lautan setelah gempa. Sambil dia makan dulu supaya nggak stres. Siap. Saya kan, Saya mau ngopi lah, belum difoto jadi. Oh, ya udah foto dulu. Prof. Sudah tadi dia bilang dia kan memberikan acara. Tadi saya pikir namanya aja di sana, Prof. Kan sudah sampai sini. Oh, nggak mau ketinggalan dari awal. Sudah mati. Mau di sini. Ini. Yang moderator kembali iya berbeda. Saya mohon izin tadi sudah. Silakan. Baik. Apa yang disampaikan Vicky dengan gempa 9,3 dan Afawak, saya nggak tahu bacanya apa ya. Orang Perancis mungkin tahu. Afawak. Ya gitu deh. Dari beberapa gempa yang terjadi. Jadi dia ngambil beberapa contoh gempa besar yang terjadi di dunia ini. Udah. Iya. Minggu depan lah saya lupa terus mau Kemarin kau Coba penampang Nah. bumi yang kelihatan lempeng tadi. Nah, itu harus cari dulu, mungkin bisa dibantu dulu dicari, kirim saya nanti. dulu sampai itu. Baik, mungkin nanti ya Pak ya, Prof. Nuwun sewu, Prof. Ya, nah apa yang disampaikan oleh Vicky dan Afawak ini tidak terlepas dari teori elastic rebound. Kok langsung berubah? Nah, bahwa akumulasi itu terjadi saat adanya pergerakan yang kalau Reid menyontohkan ya, karena ini adalah sesar San Francisco, kemudian plastisitas dari batuan itu terlampaui dan akhirnya terjadilah gempa. Ya. Nah, pergerakan dari sebelum terjadinya gempa inilah yang menarik khususnya buat kami untuk melihat gempa 2019 di Banten dengan magnitudo 7. Apakah daratan Sumatera, dalam hal ini karena kami mendapatkan data di Sumatera, apakah dia berdampak gempa tadi, sebelum dan sesudah gempa itu berdampak terhadap Pulau Sumatera, maka kami melihat dengan data INSAR. Nah, kebetulan saya juga pakai GNSS, Pak Asep, tapi mungkin nanti kita lihat dari INSAR-nya aja, nanti mungkin sambil jalan lah. Kapan misalnya mulai Ambil, Pak. Ya, diambil atau diciptakan, bukan? Sebelumnya katanya Ya. tidak pakai INSAR. Ini kan apa namanya radar base. Ya. Betul. Jadi INSAR yang kebetulan sayangnya memang datanya tersedia mulai bulan November 2014. Dan setiap 2 minggu sekali satelit itu mengambil di lokasi yang sama. Sehingga kita mendapatkan data yang series. Dengan demikian, maka kita akan mendapatkan perubahan. Karena satelit itu mungkin nanti
Dr. Agustan pakarnya nih, INSAR akan mendapatkan perubahan setiap 2 minggu itu permukaan itu naik atau turun. Satelitnya itu geostationary, instalnya. Gimana, Tang? Satelitnya. Enggak. Bukan ya? Bukan geoscience. Oh, polar. Polar. Kita konstelasi. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian, oke, mungkin ini udah saya jelaskan, saya lewat aja ya. Nah, ini area risetnya. Kemudian kami melihat beberapa sesar atau patahan utama yang ada di daerah ini. Kita kenal ada sesar Sumatera yang membelah Sumatera menjadi 2. Ya, ada sesar Sumatera, ada Danau Sepanjang Semangko, Bukit Barisan. ya Bukit Barisan, betul Pak. Dan kemudian dia ke selatan berbelok, ya sesar. Nah ini sesar Mentawainya yang di sini ya. Nah ini yang tadi subduction-nya, subduksi atau tempat tumbukan antara lempeng Indo-Australia di selatan. Nah ini kalau berdasarkan beberapa riset dia bergerak 5,7 cm per tahun Itu yang ke utara. katanya ortogonal atau frontal itu. Betul Pak. Bapak, oh berarti tadi udah ngeliat gitu ya? Ikut, Iya Pak. iya Pak. Betul Pak. Mantap. Ada beliau Jadi juga ortogonal. kebetulan. Jadi ortogonal yang di Jawa dan yang di Sumateranya itu oblik atau dia miring. Maksudnya miring itu bergeser, bukan Jadi berbentuk. dia tidak frontal. Jadi Kemudian tegak lurus, begini tapi tegak lurus, bergeser. Bukan, tapi dia miring Pak. daratannya gini. Ini frontalnya ini Jawa ini gini. Iya. Nah, kalau Sumatera miring. Sumatera miring. Ini Sumatera. Betul. Nah ini dia miring Pak. Itu maksudnya arahnya tidak tegak lurus. Jadi, Arahnya Iya, tidak tegak arahnya lurus. terus Betul. itu daratan. Jadi dia tetap subduksi ke bawah lempeng Kepulauan Indonesia, tapi dia miring. oh, jadi hasilnya harus satu menindih yang lain gitu. Jadi bukan mahal bergeser sepanjang. Kalau saya Ada gesernya. itu Ya. bergeser begitu, tapi tidak bergeser terus begini, begitu maksudnya. Dia masuknya tetap menunjam, Ya. tapi dia miring terhadap Pulau Sumateranya Pak. Seperti ini jadi. Daratannya kan Ya. Kalau Jawa kan dia relatif begini Pak. Ya. Tapi kalau Sumatera dia begini. Dari gesekan inilah terjadinya sesar Sumatera. Sesar Sumatera itu juga dia bergeser Pak, mendatar. Jadi semua ini kalau rajin dipetakan bisa digambarkan setiap titik itu bagaimana Pergerakan Ini itu hasil- Pak. BIJ hasil- punya stasiun GPS. Inakors atau Ya. GPS itu ketahuan Pak pergerakannya Nah, seperti apa. Cuma artinya kalau mau memprediksi ada gempa itu kapan itu misalnya kurvanya itu seperti rekaman jantung gitu. Mulai ada Itu Pak yang menarik nanti dari hasil riset temuan ini riset Pak. Temuannya temuan. Iya. Pak Giono, kalau minta dijelasin bayarkan lebih mahal dia Pak. tapi Wah, tadi wah. pertanyaan Pak Wendy saya ikut ya. Iya iya. Enggak semua ngerti. Itu kalau itu terangin Itu bedanya, Pak. Di garis itu ada segitiga, ada Oh ya. itu lebih Menarik nih. bayar gitu. Baik baik. Kenapa ada segitiga? Ini adalah sebenarnya lambang geologi, di mana yang segitiga ini menunjukkan bahwa inilah lempeng yang naik di atas Yang sebelah kanan, lempeng yang sebelah kiri. yang sisi sananya Pak ya. Yang sebelah kanan Nah, ini Di atas. naik itu terhadap di sebelah bawah. atas Ya, dia Diban- nginjek gitu. ya dari Tapi yang atasnya terbalik kan tuh. Nah, betul karena yang atasnya ininya naik terhadap yang sana. Iya. ininya naik terhadap sini gitu. Terus ada garis-garis dia bergerak Jadi ini turun dan ini naik gitu. lebih dominan slipnya. Kemudian ada sesar Pak, patahan ini, patahan naik. Itu kan Ini yang nunjukin ada Mentawai, ada Nias, makanya ada pulau-pulau itu naik karena memang ada sesar naik Pak. Nah ini yang naik, ya. Ini kan risetnya dari situ. Ya. Nah, tapi kalau kita di Jawa, apalagi Jakarta, itu semua banyak terpengaruh yang dekat Sukabumi itu. Oh Dan ini itu Pak ya, pusat gempa juga dari Sukabumi. betul Pak. Ini ada Itu. sesar Cimandiri. Ya. Sesar Cimandiri itu aktif ya. Iya, sering Jadi- sekali kan. Betul, gempanya. betul Pak. Cianjur. Iya.
Oke, Oke, lanjut. saya lanjutkan. Nah, dari data yang tersedia tadi, Prof, dari 2014 sampai dengan 2022, saya mencoba untuk mencoba untuk mencari gempa yang terbesar dengan harapan bahwa tidak saja FIGNI yang bisa melihat adanya pola eh, pergerakan dari daratan terhadap gempa besar Aceh, tapi hipotesis kami bahwa gempa 7 pun tentunya akan memberikan impact terhadap daratan di Sumatera. Nah, ini adalah apa namanya eh, gempa 7 magnitud yang terjadi tanggal 2 Agustus 2019 dengan vokal mekanisme kurang lebih seperti ini sehingga dia arahnya kurang lebih seperti ke arah Sumatera, Pak. Ke arah Sumatera. Nah, kemudian nanti saya akan membuat model bagaimana dari arah sini ke Sumatera. Seperti apa perubahan dari muka bumi, dampak dari atau sebelum gempa dan sesudah gempa. Boleh tanya satu lagi. Oke, Pak. Kalau seperti itu, daerah yang akan rawan gempa pada radius berapa dari yang dianggap kritis itu? Misalnya kan kita sering dengar Ibu Lampung sering gempa juga itu kan. Iya, Pak. Memang Jadi artinya ada radius. Tapi agak jauh misalnya di Palembang atau nggak terlalu terasa. tidak terasa, Pak. Tergantung karena jarak kan, Pak. Jarak dari hiposenternya itu terlalu jauh atau misalnya terlalu dalam, berarti dia impact-nya akan lebih luas. Ya. Tergantung juga sih sebenarnya dengan magnitud yang Jadi ditimbulkan. artinya bisa dikenali pusat-pusat Oh iya, Pak. gempa itu Dari kan. stasiun punya BMKG, kita Ya. dengan triangulasi, kita bisa mengetahui eh, rambat gelombang dari gempa sampai stasiun sehingga ditentukan gempanya di mana. Seperti Ya. ya. Satu pertanyaan lagi. Sekarang ini kan karena ada Instar, datanya lebih akurat, lebih tepat gitu ya. Nah, sebelumnya kan orang mengatakan tidak bisa meramalkan gempa. Tapi apakah begitu? Karena bagaimana? Mau dijelasin Pak. Jokowi Iya, jelasin, itu. kan? Tapi itu Bapak dia ada kira-kira 400 halaman. Pak, Betul. kita baru 2 halaman, Bapak udah halaman 359. Itu bedanya profesor dengan kita, Pak. Highlightnya aja, highlight begini ya. Tapi ya ini tadi saya lihat tuh bagus tuh peta itu tadi. Kayak kabar. Baik, ini karena Bapak menanyakan gempa-gempa. Waduh, topinya. Oh, seragam. Iya, udah janji ya. Bang bagian dari Robanyon. Maaf, maaf Prof, terkait pertanyaan Prof. Jadi sebenarnya peneliti Indonesia dalam Pusgen itu sudah membagi yang namanya segmen-segmen Megatrust Sunda. Jadi Megatrust Sunda itu kan dari ujung Sumatera sampai ke arah timur itu berupa segmen-segmen gempa. Seperti ini ada yang namanya segmen Sunda Strait Banten. Ini yang belum rilis sebenarnya. Jadi belum terjadi gempa besar selama 100 tahun ini. Jadi ini ada, kalau yang ke atas, ke utara, itu masih sudah rilis. Kecuali Padang dan Selat Sunda ini. Nah yang menarik, ini juga karena belum gempa besar yang diduga akan terjadi maksimum 8,8 magnitudnya, ini belum terjadi, maka ini menjadi menarik diteliti. Nah, dari segmen ini, maka saya melihat bahwa ini akan berpengaruh ke Sumatera. Segmen dari segmen Sunda Strait Banten ini. Nah, dia akan berdampak ke utaranya atau bahkan ke Pulau Jawanya sendiri. Tapi saya risetnya hanya difokuskan di Sumatera.
Lanjut dulu deh biar untuk Ya, tadi kita Ya, ya. ada keterangan awal ini dia. geologi mungkin saya lewat aja. Ya. Nah, oke. Nah, ini datanya yang sebelah kiri sebenarnya saya menggunakan juga untuk menunjukkan bahwa dengan GPS atau Global National Satellite Navigation Satellite System itu juga menunjukkan perubahan, tapi saya akan fokus ke INSAR-nya aja. Nah, itu data INSAR-nya adalah 22 November 2014 sampai 2 April 2022. Nah, ini adalah Yang hijau ya. data penelitiannya yang warna biru, tapi Warna blood-nya ya. Enggak, Itu maksudnya ya, yang di hijau grafik kiri. gitu loh. Grafik ini mungkin Data- diabaikan aja, Pak. Oh, Diabaikan. Jadi punten nih. Jadi karena data Inakors itu ternyata biar kecuali di 2019, Pak. 2019 itu full dia. Nah, jadi saya menggunakan dalam riset ini juga data GNSS, tapi khusus di 2019 sebelum terjadinya gempa. Tapi INSAR dia lebih panjang. Nah, untuk apa namanya sheet dari INSAR-nya sendiri itu yang berwarna hitam, hitam. Oh, miring ya, itu. berwarna hitam sehingga ada irisan untuk area risetnya seperti itu. Nah, saya menggunakan LICBAS, ya, jadi itu panjangannya Looking Inside the Continents from Space, Small Baseline. Itu oleh Merisita tahun 2021. Jadi masih seger ini software yang ditawarkan oleh Merisita digunakan dalam riset ini. Dan kemudian data yang diolah adalah 621 interferogram dari tahun 2014 sampai 2022. Ada 621, kemudian dari hasil percobaan pengolahan untuk mendapatkan error terkecil, itu pengujian yang ke-13. Itu yang terpakai hanya 259 lembar. Nah, jadi kami mengharapkan bahwa kondisi data yang digunakan itu memiliki error yang paling kecil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah data GNSS, mungkin saya lewat aja. Nah, ini Pak, data untuk velocity displacement ya. Jadi dengan adanya data INSAR, maka kita sebenarnya kan mendapatkan data perpindahan, kecepatan perpindahan, atau mungkin pergerakan muka bumi. Elevasinya tuh berubah-ubah. Berubah-ubah. Nah, itu mendapatkan namanya kecepatan apa namanya? Perpindahan atau velocity displacement. Itu TS19, TS. Itu stasiun, Pak. Ya, angkanya nomor. Itu nomor stasiun yang saya ambil karena datanya tersedia dan terwakili untuk area tersebut. Dan di situ Punya BAG stasiunnya Pak. Oh, enggak, ini dari satelit, Pak. Titik-titik itu kayak Oh, itu bukan. Itu saya adalah titik-titik observasi. Ada datanya, Pak, muncul, Pak. Jadi sebenarnya setelah diproses, kemudian dia nggak semua periode, Pak. Jadi dari 2014 sampai tahun 2020, saya putus sampai 2021 akhir, karena 2022 itu ada gempa juga di sekitar Selat Sunda, supaya tidak terlalu terganggu. Sampai 2021 akhir. Saya membaginya menjadi beberapa periode, 2014, kemudian 2016, 2016, 2017, kemudian 2017, 2018, dan 2018 sampai terjadinya gempa. Oke, pertanyaan. Ini permukaannya apa? Permukaannya Ya. teramati. Jadi Betul. walaupun konturnya berbeda-beda, tapi pada permukaan bumi. Permukaan bumi. Jadi muka tanahnya yang dibaca. Betul. Nah, pergerakan itu kan tidak mewakili lempeng itu kan secara vertikal, mungkin karena ada elastisitas itu mungkin nggak sama. Betul. Bagaimana? Dan tidak Setuju, mungkin Pak. juga ya.
betul, setuju Pak. Jadi, Iya, jadi ini bagaimana Pak sekarang menganggap ada asumsi bahwa ini semua rigid ke bawah begitu. iya. Sebenarnya secara geologi sangat heterogen Pak, batuan itu. Ya. Sangat heterogen. Tapi kita melihat ini adalah sebuah lempeng yang pasti juga akan mengganggu karena ada sesar, uh, apa ya, teknisnya terlalu teknis banget ya sebenarnya. Tapi saya mencoba Nggak, seperti yang kira-kira Prof, gini, betul. Pak Aryono, mungkin kita jangan terganggu dengan terlalu banyak dengan teori elastisitas kita di solid state seperti yang ilmu kita. Ya, Ini lagi dengan geologi nih. lagi. Sebenarnya kan maksudnya gede banget dan Tapi dasarnya apa inherentnya ya betul. Tadi yang Betul, Pak. tadi digambarin itu itunya kita, tapi kita dengerin dulu lah, jangan. Kalau dia beda nih soalnya ilmunya sama kita. Jadi kenampakan warna-warna seperti ini. Jadi ini yang A itu adalah 22 November 2014 sampai 2017. Ada periodenya lah. Saya bagi menjadi beberapa periode. Dan hasil dari pengolahan data itu adalah yang keluar warna-warna ini, Pak. Ada warna coklat, kemudian warna biru, ya. Nah, ini yang muncul dari warna inilah yang saya ambil sebagai titik-titik observasi. Kecepatan perpindahan atau pergerakannya itu seperti apa sih dalam setiap periode ini sebelum terjadinya gempa. Ya, jadi nah ini kita lihat di sebelah kiri ini ada agenda, legenda yang menunjukkan kecepatan perpindahan atau pergerakan itu. Ada milimeter per year atau milimeter per tahun. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kalau biru lebih cepat apa lebih lambat? Lebih lambat. Dia negatif, Pak. Karena Dia di bawah. turun. Dia turun. Itu yang Jadi warna biru disampaikan itu tuh. betul, Pak. Tadi kan Terima kasih. warna-warni tapi Terima warna kasih, Pak. biru itu paling lambat. Jadi yang biru itu bukan paling lambat, tapi dia turun terhadap satelit, dia turun, Pak. Jadi dia menjauh dari satelit, dan yang berwarna coklat dia mendekat ke satelit. Hebat ya. Nah, ini yang menariknya, saya kira ini bisa menjadi satu tools untuk menunjukkan gimana sih sebelum gempa, apa sih yang bisa dilihat sebelum gempa dengan Akurasinya adanya sampai- perubahan. Akurasinya sampai segitu ya dari satelit. Ini milimeter, Pak. Iya. Milimeter. Jadi Milimeter kalau per tahun lagi. Ya? Iya, Iya, milimeter per milimeter. tahun. lanjut Pak. Satelit apa ini? Satelit apa? Interferometry Sentinel satu, Pak. Sentinel Ah, satu ya. Sentinel satu. Oh, yang SAR-nya ya. Sentinel 5. Nah, ini saya membagi periodik, beberapa periode, dan ini yang kanan ini setelah gempa. Nah, nanti saya coba tunjukkan grafiknya seperti apa. Coba itu naik itu di Teluk Betung ya itu. Wah, itu Pak, ternyata lama. Ini adalah full processing data dari 2014, saya tidak peduli ada gempa di situ, sampai 2022. Kita pengen lihat secara long term, dia seperti apa sih dengan gempa 7? Karena saya melihat, karena yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa di Selat Sunda ini, segmen Selat Sunda, belum rilis gempa yang besar 8,8 maksimum magnitudo. Nah, ini salah satu contohnya, Pak. Tadi ada beberapa TS. Ini yang bisa kita dapatkan data dari titik observasi tadi, kecepatannya, Pak. Jadi interseismik itu adalah sebelum gempa contohnya. Apa tuh bacanya apa gimana? Nah, ini yang di atas, Pak. Velocity 1 dan 2. Jadi yang paling bawahnya 17,7 mm per year. Dan ya 1,7 cm sih. Tapi itu juga ada titik merah, titik biru. Kita ambil yang merah, Pak. Jadi yang merah itu yang sudah melalui filtering. Kalau yang biru itu melalui filtering. Yang merah itu tanpa filter. Nah, itu jadi sudah ada setelah mengalami proses yang panjang, nah itulah kita ambil yang warna birunya itu. Nah, yang koposeismik ini satu lokasi yang sama, Pak. TS2, jadi satu lokasi yang sama, tapi periodenya berbeda. Saya hanya mengambil interseismik sebelum gempa dan setelah gempa. Bagaimana perbedaan antara pergerakan dari muka bumi sebelum gempa dan setelah gempa. TS2, oke, hampir mirip. Tapi mengalami percepatan, Pak. Percepatan
naiknya, Pak. Dari interseismik hanya 17,7, kemudian koposeismik dia semakin cepat naiknya. Nah, kalau tadi bilang nggak sebut yang tadi Nih, 17. 17,7, Pak. Ini. Aha. Kemudian di koposeismik dia naik nih. Berapa? 24,3. Kemudian di TS11 malah kebalik, Pak. Dia tadinya menunjukkan penurunan, pada setelah gempa, Nah, titik itu mengalami Naik. pengangkatan elevasinya. itu TS1, TS11 itu kaitannya di spasialnya di belah mana? Kak? Itu jadi biar kelihatan yang naik di sini, turun di sini misalnya. Oke, nanti ada zonasi mengenai kecepatan mana yang naik, mana yang turun, Pak. Enggak secara spasialnya kan. Betul, Pak. Nah, ini sudah saya rangkum dalam bentuk tabel. Bagaimana interseismik saya bagi menjadi 3 periode, karena saya penasaran, kami penasaran bagaimana sebenarnya muka bumi ini sebelum gempa sih. Ada kenaikan yang cukup signifikan, bisa kita tangkap sebagai sesuatu. Nah, kemudian setelah seismik dan periode penuh. Itu titik ke bawah itu menyatakan apa? Daerah seluas Sebaran berapa? titik. Sebelah kiri ini adalah stasiun observasi dari datanya. Kemudian ini adalah koordinatnya, posisinya. Kemudian ini periode 1 adalah kecepatannya, Pak. Kecepatan dia naik atau turun, dan kecepatannya berapa. Ya, itu angkanya itu, di bawahnya itu. Nah, sayangnya setelah yang periode 4 dan periode penuh, banyak data yang hilang. Nah, ini sayangnya di situ. Karena mungkin Sekarang ini Pak, periodenya apa tadi? Periode 1, 2, 3, 4. periode 1, 2, 3 itu adalah periode sebelum gempa. Jadi saya membagi menjadi data 2014 sampai 2016, 2016 sampai 2017, saya lupa tadi, 2017 atau 2018, sebelum terjadi gempa tanggal 1 Agustus 2019. Jadi sebelum terjadinya gempa, sehari. Ya, yang periode 3. Nah, itu banyak hilang itu karena Nggak teriklan. Tidak terekord. Maka Datanya nanti tidak di terekord. belakang saya menyimpulkan mengenai kelemahan dari C-band. Jadi ini yang kita gunakan adalah Sentinel-1. Dia bandwidth-nya adalah band C-band. Ya, jadi C-band ini sangat dipengaruhi oleh kanopi atau perubahan permukaan yang tidak konsisten. ada temannya yang peta tadi. Ini kan titik-titik gitu ya. Iya. Tapi petanya ada. Tadi Oh, yang tadi, Pak? Yang sebaran TS tadi. Oh, yang tadi itu. Ya, Iya, Pak. TS1, TS2. Ini. Ya, ini Ya, dia. ya. Dari Oke. sebaran spasialnya tadi yang ada peta TS. Jadi lambat sekali ini internetnya. Sebaran Izin, Pak, saya langsung dulu. ya, ya. Naik. Secara Oh, belum muncul di spasial, sini. itu dia. Nah, ini secara spasial, Pak. Cuman ini kan nggak tergambarkan, cuman sebaran titiknya aja. Nah, ada titik. Suruh terjemahkan sendiri. Harusnya terjemahkan dalam bentuk spasial, orang nangkep udah. Wah, ini, Pak. Ini kan baru sebaran titik. Nah, ini kan biru kan? Yang Kamu biru merah. adalah yang positif. Dia naik. Yang merah itu yang drop. Bukan. Ini ada blok biru kan? Ungu, Pak. Iya, Jadi makanya. ungu yang biru turun. Oh, enggak, yang biru yang naik, Pak. Nah, jadi yang ungu Yang yang biru, turun. ya ini saya buat zonasi area deformasi permukaan. Jadi yang biru adalah relatif semua naik. Lampung ini naik berarti Lampung. Ya, tapi dilihat dari periodenya, Pak. Ini saya membagi menjadi periode 3. Yang saya tampilkan ini hanya periode 3 dan periode 4 setelah gempa. Jadi periode 3 sebelum gempa itu seperti ini kenampakannya. Jadi, Dan setelah gempa langsung berubah menjadi hanya yang naik dan yang turun saja. Nah, itu ada angka ini terus. ya, Betul, Pak. Itu ada, Pak. Ada 13,1, ada 26. Makanya begini, maaf nih, saya kebetulan moderator juga nih harus. Jadi gini, jadi secara detail memang saintifik seperti yang Pak Haryono mintakan. Tapi dalam konteks ini kan hadirinya tidak paham secara utuh. Sehingga sebenarnya dari awal saya sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya produk-produk ini harus mudah diterjemahkan. Sehingga peta-peta ini peta yang mudah dibaca oleh masyarakat. Ya. Jadi langsung misalkan kita yang biru tuh naik, itu turun. Masyarakat tahu
wah, kalau buat tinggal di Lampung di sini sih berarti naik nih. Jadi kan bukan uji ulang Dr. Joko oleh Profesor Haryono gitu. Jadi produk yang harus segera bisa Karena ditangkap oleh masyarakat. pengetahuan saja. Iya. Jadi misalnya kalau dia naik atau turun ada kemungkinan tanah longsor atau apa begitu. Iya. Ini untuk terjemahan kepada masyarakat. Iya, gitu. Ya. Makanya saya tadi tanyakannya secara spasial yang mudah kan daripada grafik titik-titik kita nggak tahu. Ya. Nah ini udah keluar, cuman ini juga masih terlalu terlalu rigid juga buat masyarakat umum. Harus kan ditanya lagi tadi mana yang sekian milih, mana yang sekian lebih detail lagi. Iya. Jadi intinya informasi utamanya bahwa kita dengan ada peta seperti ini udah masyarakat tahu nih mana yang naik, mana turun wilayahnya itu aja. Baik. aja tahu kok mana yang besar. Nah, itu yang di atas juga begitu turun. Iya. Jadi Nggak perlu insinyur. memang kalimatnya yang dari bawah ke atas naik, Iya. di atas ke bawah turun. Tapi kalau dari utara selatan itu belum tentu dalam spasial terminologi. Oke, lanjut. Oke. Maaf nih. Jangan terlalu Iya. Saya berusaha untuk Iya. nggak detail tapi agak bingung juga. Tapi paling tidak begini Prof. Prof. Har. Jadi kekhawatiran mana yang wah berarti kalau naik nih kemungkinan longsor. Belum sejauh itu, Pak. Nanti saya jelaskan mengenai struktur mana yang aktif. Nah, itu baru kita bicara kemungkinan adanya potensi gempa dangkal atau adanya longsoran itu bisa didekati dengan metode ini, tapi tentunya setelah dilakukan sebuah analisis. Kawah gunung apa yang di biru muda? Waduh, saya nggak hafal, Pak. Harus hafal. Kawah gunung apa nih yang biru Harus nih? hafal. Salah gunung tuh di bawah di sana tuh. Kita tahu. Ini yang Ya, oh Raja Basa ya. Ini Lampung nih. Ini Lampung ini. Itu Lampung ya. dekat Trundum ya. Iya harus hafal itu salah kalau iya. Perbaikan sebulan lagi ya. Hah? Untung pengujinya bukan Pak Asep. Makanya nggak diundang jadi penguji. Kalau diundang. Oke lanjut. Nah, Oh, yang sabar. siap Pak. Nggak ada masalah, Pak. Siap. Aduh sayang ini belum muncul. Oke. Nah, saya akan nggak terlalu detail mengenai hal ini, tapi paling tidak kami ingin menunjukkan ini yang menarik Pak dari rencana kami ingin mengetahui gempa. Justru saya ada satu hal yang menarik buat saya adalah perbedaan antara blok yang ini, yang tadi saya sebenarnya ada merah-merah tadi, dengan blok yang di sebelah timurnya. Ada perbedaan yang signifikan. Saya nggak tahu, ini pasti ada sesuatu di tengah ini, Pak. Nah, di tengah ini. Bedanya di mana tunjukin bedanya kita. Nah, ini ke arah sini. Tambah riut ya. Tapi paling nggak gini, Pak. Ternyata dengan INSAR ini dari kacamata geologi menunjukkan ada sesuatu nih pasti. Ternyata ada sesar yang ditemukan oleh seseorang periset namanya Barber di tahun 2005. Orang Belanda. Hebat kok sudah tahun itu. Orang Belanda. Oh itu ya. Barber Misalnya. tahun Yang garis 2005. biru ini kan. Betul, Pak. Ada- Jadi kepenasaran kami, kenapa ini berbeda? Ternyata di situ ada sesar. Dan bentuk dari zonasi yang seperti ini di dalam geologi itu menarik menjadi area yang pergerakannya itu menjadi lebih apa ya? Lebih intens. Siap. Kenapa dia bisa menemukan sesar atau itu? Apa indikasinya? Oke. Oh, saya menemukan sesar gitu kan. Jadi hasil Saya riset juga dia menemukan kalau ada betul. cara-caranya.
Jadi Barber itu menemukan beberapa titik, Pak, dari selatan yang dilewati sesar yang dia tarik sebenarnya. Itu ada indikasi di batuan kapur. Kapur itu umur 163 juta tahun yang lalu. Itu terpatahkan, Pak. Jadi dipatahkan atau ada patahan di situ. Di situ. Ada patahan. Nah, Oh, bukan dari penelitian kayak Bapak ini, bukan lain lagi dulu. ini dulu, Pak. Oh, Tapi kan ternyata dari data INSAR, saya terkonfirmasi. instingnya ngelihat ini pasti ada sesuatu. Saya cari gali dan ternyata Barber Jadi ini. visual dia. Sesuatu yang visual ya. Kalau itu dia lapangan, Pak. Ya, Dia lapangan melihat ada di desa sekampung namanya di Lampung itu menemukan outcrop atau singkapan berumur kapur yang terpecah atau Dan terpatah. sepanjang itu. Hanya ada 3 titik, Pak, sampai ke daerah Sumatera bagian Sumatera Selatan. Nah, saya ingin Tarik tanya terus lah lagi. ya. Nah, dia tarik. Karena seperti tadi pesan, seperti orang kan kita sering melihat jalan terus ada tebing, terus kelihatan tuh pola-pola itunya. Iya, apakah dari situ juga kita bisa, kalau yang ahli bisa menentukan, mengatakan Iya. statusnya. Jadi kalau istilahnya tuh kalau geologi Pak Yudi tuh udah biasa ke lapangan ngelihat batuan itu bisa bercerita. Iya. Jenesa terbentuknya ini seperti apa? Misalnya Batuannya apa? Misalnya Ngaresianuk di Bukit Tinggi. Ngaresianuk menarik, Pak. Ya. Itu dari nggak usah pakai kacamata geologi ke Betul. lapangan aja dengan data INSAR aja udah terlihat. Iya. Tapi kan kacamatanya khusus. Betul. Khusus, Pak. Kacamata geologi. Saya nggak pakai kacamata. Iya. Prof dulu nggak pakai kacamata, nggak bisa. Iya, iya, iya. Jadi ceritanya kacamata geologi, kacamata kan kacamata Tanya Pak Bedi, saya Ya. juga. Oke lah. Oke, saya lanjut. Ya. Jadi menariknya bahwa ternyata patahan-patahan yang ada di sini yang sudah dipetakan oleh Badan Geologi dengan data ini menunjukkan aktivasi atau bukan aktivitas dari sesar itu ternyata terus bergerak. Ya. Jadi bergerak angkat, Pak. Kalau ini, Pak, nah ini ditunjukkan dengan TS12 dan TS2 ini, dia naik, Pak. Dia naik. Di selatannya turun. Ya. Nah, ini Itu kan kelihatan naiknya angkanya ya. karena angkanya. Iya, Anda Jadi tidak tahu kecepatan. naik karena angkanya. Karena Saya angka. juga bisa lihat. Iya, jadi angkanya Angkanya. itu kan naik. Ya, lanjut, Pak ya. Ya lanjut. Oke, saya lewat Mantap. aja. Joko sial gue diuji deui. Nah, itu Nggak apa-apa, Pak. Nah, patahan itu Pasti gua. Gila lagi. orang kan nggak selalu percaya dengan INSAR. Ah, bohong INSAR. Kita pakai geomagnet, Pak. Ada data Data dari geomagnet mana dia? Itu Data dari di mana? internasional, Pak. Kita tinggal download aja dunia. Tapi Resolusinya direkam internasional. sepanjang Itu bisa diproses menjadi hanya di seputaran itu. Jadi Dengan berdasarkan resolusi yang saya nggak tahu geofisika, tapi dia ini gravity kan? betul gravity, Pak. Iya. Jadi gaya berat biasa diolah dengan data ketinggian, dengan elevasi atau Ya topografi. di EM udah ada tapi ini itu peta ground truth atau dari satelit ada sensor Ini dari dari satelit. satelit, Pak. Ini satelit satelit, Pak. Itu makanya saya tanya resolusinya ini. Ya. satelit mana namanya atau Geomagnet, aduh, tim saya dari Geomagnet yang meneliti Ini itu. turunan dari DM itu ya, San ya? Dari gravity ini pakai Grosset itu satelitnya. pakai apa Satu gravity. Iya, gravity. gravity Jadi dia berat. Iya itu kaitannya dengan yang DEM. Kan dia punya di DEM. Dan Iya, iya, dan itu untuk mengkoreksi hasil satelitnya. yang Pak. ini. Jadi untuk mendapatkan gravity kan harus di anomaly Bouguer dan segala Iya. macam itu dari DEM. DEM-nya aja kan baru berapa resolusi paling 10 Itu kan meter. DEM resolusi terlengkap sendiri itu pas zamannya SRT yang keluar, Pak. Iya, itu baru 10. 90 meter. Cuma sebab 10. tahun 69 itu saya pernah diminta meneliti dari data koordinat satelit itu bisa membuat peta anomali Betul. Iya. gravitasi. Iya. Ya, ini. Apakah ada hubungan Iya, itu? sama. Ini ada sama, Lanjutannya. tapi ini saya hanya ingin melihat yang di permukaan, Pak. Hmm. Makanya saya mengambil anomali.
Ya. bukan yang apa gravitinya, tapi anomali gravitinya. Jadi ini yang grafik ini grafik anomali. Grafik anomali, Pak. Jadi Yang anomali sebelah yang kiri. banyak turunnya, kurang turunnya gitu ya ini. Ya, kurang lebih gitu. Besar kecilnya. Iya, Iya. selisih kan anomali. Berapa tuh range-nya gravity Ups. Bentar, Itu Pak ya. tadi. besar kecilnya? Nah, itu dari -22 sampai 19 Miligal. miligal. Iya. Miligal. Iya. Anomali. Enggak. Nah, paling tidak setelah itu, nah saya mencoba, aduh, Drone akselerasi. Iya, gimana akselerasi? nah dari penampang ini menunjukkan kurang lebih bahwa yang warna coklat ini adalah anomali gravity, kemudian biru ini adalah elevasinya, kemudian yang warna hijau titik-titik ini adalah titik observasi dari kecepatan perpindahan dari INSAR. Yang menarik ini adalah pada saat dia gravitinya naik atau bersilangan dengan kontur, ternyata menunjukkan kecepatan perpindahannya juga positif. Jadi dia naik daripada yang sebelah kirinya dia turun. Sekali lagi Pak, kalimatnya sebelumnya. Jadi dari gravity yang bersilangan ini, Pak. Nah, ini kurang lebih mendekatkan. Ini kan sebenarnya ada sesar yang mendatar tadi, Pak ya. Sesar mendatar. Kemudian setelah perpindahan ini ternyata kan diplot kan kalau sesar itu adalah zona sesar, zona patahan. Nggak plek satu garis, Pak. Tapi patahannya itu bisa kanan kiri seperti itu. Nah, dia mendatar. Setelah saya buat penampang dari barat ke timur, itu menunjukkan ada persilangan antara gravity dengan elevasi, dan ternyata memang titik-titik apa namanya yang untuk yang apa namanya dari INSAR itu menunjukkan posisi yang positif. Ini barat timurnya di peta di mana? Nah, ini barat timur, Pak. Barat, ini timur. Mana? Ini. Oh, yang garis itu. Ini ada garis penampangnya, Iya, iya, garis iya. penampang. Oh, itu dia ya. Nah, dari sini Makanya. kalau di geologi itu, jadi kalau sesar itu tidak hanya sekedar mendatar, dari bukti INSAR dan bukti dari gravity dia ternyata ada turunnya, bloknya itu juga turun, Pak, yang di sebelah kiri. Oke, nanti tambah berat lagi ya. Saya juga agak, iya. Oblik, betul. Nah, ini mungkin yang menarik, Pak. Saya akan coba. Nah, ini yang dari GNSS. Ini malah 3,5 bulan sebelum gempa. Itu terlihat adanya sebuah anomali pergerakan. Pak, dari JNSS. Dari GNSS, Pak. Dari INACORS. Iya, GPS. Iya. Nanti lama lagi, Pak, kalau pakai INACORS. Altimeter jadi betul-betul. Altimeter tinggi. Perlu dijelasin nggak ya? Nggak perlu ya. Iya. Nah, ini sebenarnya langsung aja hasilnya dari INACORS, Pak. Ini awal Januari atau 3 bulan sebelum awal Januari 8 bulan sebelum terjadinya gempa itu masih yang merah, Pak. Oke. Panah yang warna merah. Ke bawah lah. Betul. Dan 3,5 bulan sebelum terjadinya gempa, ini tanggal 1 Agustus nih, sampai tanggal 1 Agustus datanya, itu ada perubahan itu, Pak. Mengejut atau gradual? Gradual, Pak. Gradual. Makanya saya membuat model, ini saya udah pindah, nah seperti ini, Pak. Jadi range-nya antara, ini titik-titik INACORS, nah ini titik-titik stasiun INACORS, GNSS itu. Duh, ini lambat sekali. Nah, kemudian saya coba modelkan adanya perubahan arah dari bulan Januari, kemudian saya mencari percepatannya, Pak. Percepatan kalau sudah mau gempa, itu ada percepatan seperti yang dilihat di tabel bawah itu. Milimeter per tahun. Jadi setiap stasiun itu berbeda, Pak. Tapi semua
apa namanya, gaya utama yang utara selatan itu secara elastis tadi itu sudah diem, sehingga yang dominan menjadi barat timur. Makanya dia ke barat timur. Sebelum gempa itu langsung pergerakannya itu udah ke arah timur, Pak. Kurang lebih seperti timur atau timur laut lah, kurang lebih. Jadi dengan membaca perubahan arah bisa kita melihat peluang waktu kapan terjadinya bencana Iya, gempa, bisa berarti ya. betul. Itu Prof tadi. Itu dari GNSS. Begitu. Tapi ini yang dari INSAR, Pak. Ntar lebih detail Nah, lagi. dari INSAR ini 4,5 tahun. Jadi yang warna orange itu periode 1 atau data diambil mulai dari tahun 2014 sampai 2016. Itu ada di bawah. Yang sebelah kiri ini adalah ke arah palung atau subduksi. Kemudian ke ini ada selatan. Subduksi jadi akan bergerak ke bawah. Subduksi itu yang lempeng tumbukan tadi, Pak, yang turun ke bawah menabrak busur kepulauan Indonesia. Tapi Itu ke arah ke akibat utara. yang dirasakan tidak ada bedanya. Bukan nanti setelah itu dia akan naik atau turun. Sangat kecil sekali, Pak. Memang kita nggak merasakan, Pak, kita. Sebenarnya itu kita tuh mungkin naik turun, tapi kan milimeter tadi, Pak. Ya. Setahun aja mungkin hanya 12 milimeter atau 15 milimeter. Kita tidak terasa. Saya punya pertanyaan sampai ya, bukan? Ya. Kan kita ini concern sekarang dengan Jakarta itu kan tenggelam. Katanya kota yang tercepat tenggelamnya. Iya. Nah, dengan teknologi, cara, metode dan sebagainya, kan bisa diramalkan juga, lalu dipakai oleh Sudah, Pak. stakeholders dan itu. Sudah, Pak. Jadi Pak Agustan itu sudah meneliti tenggelamnya Jakarta. Jadi, tapi ternyata tidak seragam, Pak. Ya. Tidak seragamnya kenapa? Karena adanya aktivitas pembangunan dan juga penggunaan air tanah. Namun beberapa peneliti menyampaikan bahwa penggunaan air tanah tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan beban pembangunan struktur bangunan yang ada di atas. Itu yang lebih menyebabkan terjadinya penurunan lebih. Saya punya komentar dulu, sampai teman bisa meninggal, Hari Mukhtar Peju itu belajar di MIT Architecture. Dan yang saya tangkap dari dia, kalau ada pembangunan gedung tinggi, itu dia akan membuat basement yang cukup dalam, sehingga berat gedung itu dan tanah yang dipindahkan itu sama. Jadi prinsip hydrobuoyancy. Jadi tidak, itu saya kira dipakai. Nah, apakah itu dia dipakai kok sampai bisa tenggelam? Kalau air tanah saya mengerti, karena kita, saya bedakan dengan Malaysia. Malaysia tidak ada yang mengambil air tanah, tidak ada yang membuang air kotor ke tanah. Jadi tidak ada septic tank. Semua distributed dan ada tempat pemrosesan. Tapi kita kan ada kaji banding, nggak pernah ikut kan. Padahal Jawa itu penduduknya berapa? Dibandingkan dengan di Jazirah Malaysia itu kan. Kita itu tidak sustainable. Tapi bagaimana supaya pesan ini sampai juga? Diikuti developer dan sebagainya. Mana semua? Sampai yang Bintaro saya lihat, oke, ada septic tank. Ada. Tidak ada pemroses. Di sana itu yang mereka katakan taman, itu pemukiman, itu hampir berapa itu selalu ada tempat namanya kumbahan mereka. Kumbahan, cuci-cuci bahasa Jawanya. Iya, Kumbahan. iya bahasa Jawa yang mereka pakai. Iya. Jadi untuk menjernihkan air itu memilah-milah begitu. Iya. Nah kita itu tahun berapa sekali? Mulai 2004 sudah ada. Tapi artinya ini kan nyambung, kan itu kondisinya CTAS kan? Iya Pak Wendy. Terus Baik Pak. Ini dari tadi kan GPS ya, ini yang dari INSAR, Pak. INSAR-nya juga. Jadi ini saya bagi menjadi periode 1, periode 2, periode 3 supaya terlihat sebenarnya dia berproses, daratan itu berproses terhadap tumbukan yang tumbukan dari Itu selatan. atasnya sumbu vertikalnya perpindahan. Perpindahan, Pak. Jadi ini Perpindahan dalam perpindahan arti kata- milimeter per tahun. Dalam arti kata ke apa? Ke atas, ke samping. Dia masih negatif,
tapi dalam periodenya dia semakin naik, Pak. Oh ini atasnya vertikal nih. Betul, Pak. Ini vertikal, Pak. Jadi waktu pas periode pertama, itu kecepatan dia turunnya tuh ternyata dia sangat cepat, 60. Tapi semakin mendekati gempa, biar gampang, Pak, dia mengalami perlambatan. Nah, perlambatan untuk yang dekat dari Palung, daratan yang paling dekat dengan Palung atau di selatan. Tapi yang di utara, saya langsung aja gampangnya di TS9 ini, dia tetap, Pak. Jadi kayak apa ya? Ini dia as, kemudian dia begini. Tapi di sini pun dia sebenarnya naik turun, Pak ya. Yang periode 1 segitu. Kuning. Kemudian Tapi lebih lambat itu turunnya. dia lebih cepat turunnya, Pak. 60. Dalam periode periode 1 itu 60. Kemudian 2 terus 3. Kalau pas sudah itu Nah, setelah gempa itu memang nggak ada data, tapi melihat dari trennya, dia positif sudah, Pak. menjelang gempanya mana? Menjelang gempanya mana? Kalau menjelang gempanya, nah ini sebenarnya yang paling mendekati ini yang merah ini, Pak. Nah, itu 2 itu. Periode 2 mana tuh? Itu periode 2. Periode 3, Pak. Aduh, ini maaf nih, mouse-nya di sini sih cepet. Nah, oke. Nah, ini periode 3, Pak. Yang datanya 1 Agustus sebelum gempa. Sampai 1 Agustus, mulai dari tahun 2018 sampai sebelum gempa. Periode pas mau gempa, percepatannya makin turun malah. Makin turun. Percepatannya gini, kecepatannya semakin lambat, Pak. Jadi perlambatan, terjadi perlambatan karena dia mengunci, Pak. Seperti si Reid bilang, dia akan patah, tapi dia karena melewati elastisitas kan, Pak, masih bisa, akhirnya lama-lama batuan itu tidak bisa menahan diri. Lepaslah dia menjadi gempa. Di mana jadi? Nah, ini data yang warna merah itu 1 Agustus sebelum terjadinya gempa, kondisinya seperti ini. Tapi setelah gempa, setelah 2 Agustus langsung seperti ini, Pak. Di atas. Mana? Ini, Pak, yang warna biru. Setelah gempa itu. Setelah gempa. Biru apa tuh artinya? Iya, biru itu setelah terjadinya gempa. Ini positif, Pak. Jadi di pantai itu dia naik. Naik. Nah, ini terlihat di daratan yang lebih. Ya, Pak. Saya nanya mewakili Pak Haryono. Tadi ada gambar Bapak itu yang paling pertama tuh teorinya siapa tuh? 1, 2, 3, 4 itu ya? Iya. Nah, yang mana yang menjelaskan posisi plastisnya di situ? Nah, di sini, Pak, ini mendekati pantai itu dia masih pergerakannya masih di bawah, Pak. Dia masih negatif. Negatif. Di lautnya deh. Di pantai, Pak. Pantai. Karena tapi kita akan melihat bagian pantai di paling garis pantainya kurang lebih daerah pantai sampai ke arah daratan ke utara. Karena kan Sumatera kan TS5 itu ya, TS5. Ya, TS5. Kemudian pentingnya monggo. Ini baru Pak Adi ini. Masih dulu Pak biar kelihatan mana Mana ya? Ada. Ini bentar close-nya gimana sih? Oke, saya stop share ya. Oh, mana nih? Suganteng saya. Yang nomor 3. Yang earthquake aja itu. Nomor 3. Share ke bawah. Ini namanya lempeng ini nih Pak. Kerak bumi. Ini lempeng samudra, sana lempeng benua. Jadi betul-betul berkembang tindih gitu ya. Iya. Elastis ini Pak. Bertabrakan. Iya. Yang kuning yang zona subduksi namanya zona tabrakan pas pertemuannya samudra dengan daratan. Mana tuh? Udah selesai YouTube-nya. Balik lagi. Maksudnya, John Salman di depan tadi.
Tapi kan elastik Tabrakan juga tadi. kan. Jadi saya mau nanya terakhir. Nah itu stop dulu, stop dulu. Nah, Stop waktu dulu, stop. tabrakan itu berarti enggak. Stop. Belum tentu, Pak. Itu stop dulu. Karena ada akumulasi energi tadi. Bayangan saya karena tadi saya bilang dari Australia sampai di tabrakan, istilah lokasi dari gempa. Memang betul, Pak. Jadi sepanjang Benioff, bahkan sepanjang Benioff ini di kedalaman tertentu menghasilkan gempa. Tapi di daratan pun atau di kerak samudra maupun di kerak kerak benua itu bisa juga ada gempa-gempa yang bisa diakibatkan oleh adanya patahan-patahan tadi, Pak. Kan impact dari adanya subduksi kan batuan yang di sekitarnya baik di samudra maupun di daratan atau benua itu kan mengalami perubahan, Pak. Patahnya apa karena tabrakan atau gimana? Kalau Energi besarnya Jadi efek Iya. efek dari tabrakan di tadi. sebelah kanan itu semulus itu. potong-potong, Pak, itu sebenarnya. Jadi ada mungkin lebih elastik, apakah lebih elastik daripada yang coklat itu? Yang coklat itu kan katanya bertabrakan, tapi bertabrakan, iya bagaimana? Yang bawah Lebih tipis ya, tapi keras. Lebih tipis, lebih tipis, Nah, lebih keras, lebih keras, atau lebih berat jenisnya lebih berat, berat ya, jenisnya jadi lebih berat. tidak seelastis yang di bawahnya. Betul, Pak. Jadi pada bertumbuh kan tidak mengalami deformasi, paling-paling jadi seolah masih pejal semua gitu, dan juga Iya. tidak patah. Keras, bisa patah. Ada patah Bisa juga, patah. Pak. Bisa patah juga. Ada sesederhana itu. Iya, iya. Ya, Tambah bingung. Gayanya besar ya. Nah, gayanya besar itu tuh berarti kan energinya juga besar. Betul. Itu leleh nggak sih batuan di situ? Makin bawah leleh, Pak. Makanya ada gunung api sebenarnya. Karena lelehannya ke atas. Iya. Jadi pada kedalaman tertentu karena adanya gesekan juga kedalaman secara apa namanya Kor, ya. ya itu kok semakin panas di bawah itu jadi nah, magma gunung jadi api. pertanyaan dari situ. Kadang-kadang tiba-tiba timbul gunung berapi baru di dasar laut. Bisa. Apakah akibat semacam ini? Bisa, Pak. Jenisanya tuh terbentuk karena proses ini, Pak. Pak, yang di bawah coklat itu, yang di bawah itu liquid, Pak. Liquid itu. Makanya tadi Makanya dia bisa bergerak kan. Tidak hanya elastik aja, Tapi dia Lebih- bukan magma tapi dia. ya, Cairnya bukan magma dia. ya magma, bukan Sumber magma juga. sumber magma juga. ada Konveksi, temperaturnya harus juga konveksi. tinggi, ya. Pak Agustan mungkin ini Pak mid oceanic ridge, Pak. Paling gampang di Hawaii. Nah, Hawaii aja, Pak. Paling gampang bukan ya secara geologi ya. Hawaii ini kok protes juga kalau saya bilang paling gampang dan paling gampang pembayangan itu. Dari kacamata geologi. Itu lebih besar skalanya daripada Krakatau kan. Krakatau kan juga Krakatau udah mengeluarkan lava. Secara geologi. Tapi kalau Hawaii beda, terkenal Beda, Pak. agak beda lah. Saya lihat itu permukaan di sana itu di pulau apa yang di Big Island seperti roti seperti aspal gitu. Iya. Permukaannya. Enggak, ini bisa diselesaikan dulu apa memang apa di Hawaii. Cuma Bapak moderator. soalnya ini udah mau setengah 12. Wah, iya iya. Jadi Oke. antara diskusi dengan paparan jadi belum juga saya. Selesaikan dulu. Ya kalau begitu ini bisa selesai 5 menit. 5 menit, Pak. Ini udah hampir kesimpulan lah. Tapi menarik sekali. Kita selesaikan dulu aja. Kali ke moderator dulu. Kita selesaikan 5 menit ini. Dari situ terserah mau berantem. Silakan. Makasih Pak moderator. Jadi kondisi ini dengan periodenya kita bisa melihat ya karena setelah ditunjukkan ini kita dapat melihat adanya suatu perlambatan sebelum terjadinya gempa. Apakah ini menjadi sebuah indikator sebelum gempa? Saya bilang bisa. Tapi dengan periode yang dengan kasus yang kami teliti, itu adalah kurang lebih 4,5 tahun. Tapi sebelum terjadinya gempa, ternyata memang menunjukkan apa yang di
4,5 tahun sebelum gempa. Ini gempa ya, Pak. Yang ini nggak maksud saya nanti Iya, yang yang ini. berikutnya ini bisa dipakai. Jadi riset ini sebenarnya gini, Pak. Sekali lagi mungkin tidak semudah Iya, itu. iya, iya. Karena seperti yang disampaikan di awal, bahwa kondisi geologi atau Iya, iya. tatanan geologi, Iya. batuannya Iya, itu juga akan mempengaruhi nilai plastisitas Iya. dari batuan. Nah, ini juga akan mempengaruhi pengangkatan atau penurunan. Tapi kalau bahasa Jawanya, Mbok Yao, ternyata apa yang dibilang Vigny atau si Alfaweg itu nampak dari grafik ini, Pak. Jadi saya kira pola itu memang seperti menjadi apa ya, pattern atau apa? Kondisinya akan begini, tapi mungkin 4,5 tahun atau 5,5 tahun patternnya. Jadi patternnya, polanya itu sudah seperti ini. Nah, ini kalau di siklus gempa untuk yang skala magnitudo 7 kurang lebih, karena saya bicara magnitudo 7, ini masuk siklus yang baru setelah gempa 2019. Jadi dia akan mengakumulasi lagi energinya, kemudian mungkin akan terjadi gempa-gempa yang kurang lebih bermagnitudo 7. Bagaimana dengan yang katanya belum rilis 8,8 skala magnitudo 8,8 maksimum? Kita lihat di data ini, Pak. Kok nggak mau berubah? Nah, ini menunjukkan periode penuh, Pak, yang warna ungu ya, Pak. Ini dari 2014, tapi memang sayang datanya belum ada. Tapi trennya dia masih relatif sama dengan interseismic. Ini kan yang warna merah, ungu, dan kuning itu kan interseismic, Pak. Tapi ternyata yang paling di daratan, dia masih di bawah, Pak. Belum nyampe di permukaan ini. Saya nggak tahu apakah skala 8,8 atau magnitudo 9 bahkan, yang paling daratan itu akan dia positif lebih tinggi dari apa yang ditampilkan dengan magnitudo 7 ini. Yang berwarna kuning, merah, dan ungu. Nah, yang ungu tuanya ini saya prediksi sebagai kondisi akumulasi siklus gempa yang amit-amit jabang bayi itu adalah 8,8, magnitudo 8,8 yang selama 100 tahun ini belum terjadi lagi. Semenjak tahun saya lupa 18 berapa. 18 berapa itu sudah terjadi gempa skala 8. Enggak, Pak, di ini, Pak, di segmen Selat Sunda ini. Jadi kurang lebih itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya kira saya tidak perlu menyimpulkan, tapi pada intinya bahwa dengan teknologi INSAR atau satelit itu sangat berpotensi besar untuk bisa melihat fenomena perubahan atau pergerakan muka bumi, apalagi bila kita melihat sebuah pola yang bisa dijadikan sebuah indikator suatu area atau suatu segmen sebelum gempa. Jadi pola ini sudah terbentuk, maka hati-hati nih. Yang dekat pantai seperti ini, yang jauh dari pantai udah seperti ini, maka ini sudah terjadi akumulasi energi dan mungkin akan terlewatkan menjadi sebuah gempa. Mohon maaf bila ada dalam paparan saya agak sangat membingungkan, karena saya agak sulit juga nih menyampaikan dengan bahasa populer, karena memang ya ini hasil. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Baik, Pak Dr. Joko. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Joko. Jadi ini sebetulnya sangat menarik ya. Jadi ada dalam pemahaman saya selama mengikuti paparan ini ada dua segmen sebetulnya yang betul-betul harus dipenuhi nih oleh para pakar geologi ini. Satu segmen yang tertarik detail ilmiahnya ya. Ternyata
yang bukan background geologi juga tertarik detail, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk diterangkan gitu. Dengan sederhana. Agak panjang. Itu satu. Kedua, yang satu untuk juga cuma segmen umum. Sehingga bahasa yang rumit di antara para pakar ini seharusnya bisa kita terjemahkan, kita tuangkan dalam informasi yang mudah diterima oleh umum. Ya, jadi yang umum-umum ini eh, walaupun Prof. Haryono itu pertanyaan agak detail, tapi beliau juga mewakili pertanyaan yang umum. Sehingga naik turun yang disampaikan itu nggak memahami secara menyeluruh, sehingga masyarakat yang katakan tadi ditinggal di titik satu di Lampung, dia nggak tahu itu kalau misalkan Lampung tuh yang tadi ya tahap sebelum dan setelahnya kan terancam gitu, yang ini turun ini naik gitu Aktif kan, ya susah. secara spasial gitu. Sehingga ini yang paling penting mungkin harus bisa diterjemahkan oleh CTIS juga. Dari hasil risetnya Dr. Joko ini diterjemahkan sebagai media yang mudah diterima oleh masyarakat di sekitar ini. Sehingga kalau terjadi gempa tuh nggak terkaget-kaget gitu. Nanti kan terkaget lagi. Padahal tadi udah mulai terlihat itu bahwa 4 tahun sebelumnya tuh udah ada tanda-tanda misalkan. Apakah 4 tahun ke depan yang 8 skala Richter itu akan terjadi? Nah, kan belum tahu. Tapi dari hasil pemanfaatan teknologi kan sebenarnya udah terlihat, tanda-tanda udah terlihat. Nah, kapan yang nggak tahu, tapi tanda secara spasialnya harus sudah tergambarkan. Dari wilayah yang terancam tuh seharusnya sudah tergambarkan. Jadi walaupun nanti 4 tahun lagi, 5 tahun ini masyarakat sudah mulai terbina bahwa ini ada terancam di sana. Itu mungkin komentar saya. Nah, sekarang saya akan buka untuk sesi pertanyaannya. Dari floor ini kalau memang ada ingin di Zoom ya ingin bertanya silakan. Di sini tadi Prof. Haryono ingin membahas lagi. Mudah-mudahan nggak ribet ya Mas Dr. Joko. Yang lain siapa lagi yang ingin bertanya? Saya yang mau nanya. Oke, Prof. Sebentar ya. Boleh, Yang itu dulu, yang lebih awam dulu. Iya. Ini kalau hukum, monggo. Silakan, Pak. Salam jawabannya bisa dihukum. Mas Joko kan PK ada terakhir PK. Iya. pertanyaan saya sederhana saja. Ya. Sebenarnya apakah mungkin bahwa gempa itu diciptakan oleh manusia? Nah, lu, Waduh. berat ini. Itu loh, ini ada kaitannya. Iya. Karena kalau politik bisa diciptakan, Iya. gempa politik bisa, gempa bumi bisa nggak diciptakan? Oke. Kayaknya bukan harus saya sih yang jawab, tapi sepertinya sih bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Ya itu tadi, bom nuklir itu ternyata juga bisa menghasilkan gelombang gempa itu. Makasih, itu aja buat saya. Karena kalau soal lempeng, saya udah lempeng. Tapi kalau gempa natural itu hanya Allah yang tahu. Dengan demikian Pak Koco berhak untuk profesor kehormatan. Pokoknya tenang, nanti CTS akan menerbitkan profesor semuanya. Oke, sudah kerja. Monggo Pak. Monggo silakan Pak. Nah, pertanyaan saya itu, Nah. apakah fenomena gempa dari sisi proses ya bisa dikategorikan sebagai stochastic processes? Kalau memang bisa, itu apakah ada bentuk-bentuk dari probability density functionnya itu kayak apa? Nah, Wah, berat ini. lagi tuh. Silakan. Berat nih. Gimana jawab? Stokastik. Kasih. Iya. Ada perbaikan aja bulan depan. Perbaikan aja, Pak. Tapi kan tergantung dari rentetan datanya sebetulnya. Iya. Jadi data yang tercatat itu sifatnya pasti atau tidak kan? Kan distribusinya bisa ketahuan. Iya. Apakah eksponensial atau linear. Ya. tahun maksudnya. Oke, jadi gimana? Mungkin kalau dari data per titik itu semua linear, Pak ya. Semua titiknya itu linear. Kalau misalnya dari grafik ini memang ini kan sebenarnya grafik yang hanya menunjukkan posisi dari apa ya? Posisi di mana kecepatannya itu ditentukan
misalnya minus 20. Jadi perubahan, jadi nggak ada linear, tidak ada eksponensial Pak ya kalau untuk grafik ini ya. Jadi gimana sih jawabnya? Ya, nanti perbaikan aja Pak Heri ya. Perbaikan ya. 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 Rumit dah, rumit. Rumit. Kalau boleh menambahkan, Nah, coba nih dokter kalau kita bicara titik-titik seperti itu tidak sesederhana itu. Itu parameternya banyak. Dimensi itu besar sekali. Artinya, makanya kenapa sampai sekarang gempa bumi itu tidak bisa Ramalkan kapan? Karena parameternya variabelnya besar sekali, banyak. Iya. Mungkin Pak Wendy tadi sekalian, begitu ini pas setengah tahun akan sudah terlihat apa namanya Ada polanya. Ini hanya di tempat ini Pak Wendy. Iya, Pada iya. tempat lain belum tentu. Jangan terlalu apa namanya? Spesifik sini. Jangan terlalu euforia. Jangan terlalu euforia enggak. Ini Euforia. tempat Pak Joko mungkin bisa kelihatan, tapi di tempat lain itu parameternya, strukturnya Belum itu tentu. berbeda, belum tentu. Iya. Makanya itu menjadi sangat berat atau sangat sulit untuk menentukan kapan gempa bisa di. Jadi memang banyak uncertainty. Banyak. Masih banyak. Estimasi. Makanya dulu geologi itu hanya lihat singkapan kan, Iya. dan sekarang udah banyak tuh. Wah, emang itu bisa dibuka sorangan langsung. Kalau orang geologi mah, makanya kalau perempuan lihat singkapan sedikit, ya sudah tahu daun-daunnya semua Pak. Apalagi kalau singkap ya. Singkap semua. Pas tersingkap disuruh mengelak. Oke. Jadi banyak tuh. Iya, iya, iya. Jadi artinya proses ini akan terus Iya. berproses untuk Nangkep. menentukan kapan bisa memprediksi. Iya. Kita semua nangkep rumitnya isu gempa atau ancaman bencana gempa yang dari sistem bumi yang kompleks ya. Tapi maunya tuh kan kita udah tahu di wilayahnya itu udah jelas wilayah risetnya. Nah di wilayah riset itu harus bisa diterjemahkan untuk siap-siagaan. Ya, itu aja untuk cuma ini ada. di wilayah Iya, ini. iya. Ya nggak nyuruh orang Maluku siap-siagaan. Enggak, ini untuk orang ini. Iya. Nah, itu jadi oke lah itu ya. Jok. Sekarang Pak, wah ini tokoh kita nih beliau ini. Monggo Pak. Saya tertarik terkait dengan Bapak Dono tadi ya. Hmm. Saya baru pulang dari Eropa. Palu. Oh, seperti dari Eropa. Oh, Palu. Jadi di sana itu pembangunan kan nggak terlampau banyak akhirnya secara tsunami tempoh hari. Nah, pertanyaan saya kebijakan publiknya Pak. Iya, iya. Data Bapak ini diberikan ke siapa? Ya. Tentu ada mungkin ada penanggulangan bencana. Apakah itu diupdate terus? Karena kita tidak tahu. Sehingga masyarakat itu akhirnya khususnya kepada masyarakat dan civil society ataupun pelaku ekonomi misalnya dalam membahasnya. Iya, iya. Pak Jono tadi bilang dia punya pengalaman tapi kalau dibangun ternyata tanahnya itu juga dihitung gitu. Kira-kira gimana itu Pak? Jadi memang kalau untuk kasus ini masih dalam riset Pak ya. Riset tapi menunjang kalau tadi Pak Yudi menyampaikan di daerah lainnya itu belum tentu seperti ini. Bisa jadi. Tapi pola ini ternyata sudah sebagai pola menunjukkan adanya sebelum terjadinya gempa. Hanya periodenya atau tahunnya mungkin yang berbeda. Karena heterogenitas batuan itu juga, batuan di setiap lokasi itu kan beda-beda Pak. Oke, itu dulu. Tapi kami mengharapkan bahwa ini dengan mungkin nanti ada satu algoritma pembacaan citra sehingga mendapatkan kecepatan di setiap titik yang bisa cepat sehingga bisa secara periodik menunjukkan kecepatan sehingga terbentuklah pola ini. Harapan kami seperti itu sehingga menjadi early warning system ke depannya. Satu aja Pak, negara yang sangat dekat dengan alam adalah Taiwan sama Jepang. Betul. Sejauh mana teknologi kita beda sama mereka? Kalau teknologi untuk pembacaan adanya sebelum gempa, Cina, Taiwan, yang saya pernah juga ke Taiwan itu, dia membaca sebuah gelombang 15 detik itu sudah terbaca S wave ya. Jadi ada P wave, ada S wave. Nah, salah satu gelombang yang menyebabkan adanya bencana atau goyangnya itu yang besarnya itu bisa dulu diketahui 15 detik. Tergantung sih jarak epicenter terhadap daratannya atau daerah pemukimannya. Itu bisa
diketahui Pak sebelum gelombang yang besarnya itu memporak-pondakan. Sehingga 15 detik itu ada fungsi penyelamatan dulu sehingga tidak banyak korban. 15 detik. Dan Indonesia sudah Pak. Indonesia sudah menerapkan itu, maksudnya bantuan dari Cina yang saya tahu 2019 kalau nggak salah, itu ada ratusan sensor untuk mendeteksi P-wave, P-wave ya kalau nggak salah. P-wave ini untuk ditempatkan di beberapa lokasi dan saya kurang tahu, tapi saya waktu peluncurannya saya ikut hadir di situ. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi satu apa ya early warning system yang benar-benar tapi sangat rapat sekali sebelum terjadinya gempa gitu. Dia 15 detik Pak. Jadi kalau ngomongin gedung orang mau turun ya repot, tapi paling enggak ada lah. Tapi itu di Taiwan udah dia diterapkan itu di Cina juga. Nah, mengenai Palu Pak. Palu itu bukan hanya sekedar tsunami-nya Pak. Tapi sebenarnya adalah Palu Poronya yang berbahaya Pak. Jadi di situ ada patahan aktif yang melewati kota Palu. Nah, ini sebenarnya yang sudah sangat oleh Bapak Profesor Kaptili tahun 70 sekian, itu sudah menyampaikan kota Palu jangan dikembangkan. Karena itu adalah kota yang dilewati oleh sesar aktif. Nah, ini sayangnya data-data atau informasi geologi itu rupanya tidak menjadi lebih informasi yang menguntungkan kalau dari sisi ekonomi mungkin ya Pak ya. Tapi saya kira dari sisi ekonomi setelah geologi atau orang ahli kebencanaan itu melihat adanya potensi bencana, seharusnya itu bisa dihindari untuk kerugian ekonomi yang lebih besar gitu. Atau justru rekayasa itu mencoba untuk mencari bagaimana bangunan tahan gempa misalnya. Kalau misalnya si perekonomian yang sudah sangat baik gitu. Tapi dengan adanya kondisi geologi yang tidak mungkin kita bisa hindari, maka ke depan seharusnya memang ya kalau bisa dihindari di situ pembangunan yang lebih intens. Tapi juga di sini perekayasa atau engineer harus melihat bahwa ini adalah given, bencana itu given, dan kita lihat bagaimana kita bisa menanggulangi bencana yang hadir itu dengan memperkecil, mengeliminir, bahkan mengeliminir dari adanya korban jiwa. Seperti halnya Aceh nih Pak, 2004, kemudian kan kita ke sana nih rame-rame ke sana. Ternyata bangunan yang bertahan itu adalah yang diagonal Pak, yang menghadap pantai, yang utuh Pak. Jadi jadi kalau misalnya kita dari utara ke selatan itu adalah arus laut, ternyata bangunan yang ketemu sudut rumahnya ya otomatis kan kayak pemecah ombak. Saya ngeliat, ini ada, oh ternyata gini ya. Gitu kita dari kacamata itu juga sudah melihat bahwa nanti ke depan pembangunannya jangan ngadep frontal ini dinding itu laut gitu. Karena kemungkinan adanya gempa dan kemudian adanya tsunami itu juga udah mungkin terjadi tapi entah kapan. Kurang lebih kita harus wise juga Pak melihat bahwa pembangunan kita ke depan juga harus menyesuaikan diri dengan Indonesia yang daerah bencana gitu. Oke, baik. Oh, masih. Ya, tadi kan belum. Oh, belum ya? Belum. Tapi satu aja. Ya, tapi sebelum lupa beliau ini kan kelihatannya perlu kita garis bawahi ini aplikatif ya yang dibutuhkan. Ya. Jadi sebetulnya riset-riset seperti ini kan bisa diterapkan di lokasi lain, terutama Palu yang memang sekarang udah mulai pembangunan. Jadi secara holistis tadi memang harus kita pikirkan itu. Karena di Jepang juga kalau bikin real estate, rumahan itu, ini kan kearifan lokal kita, nenek moyang kita udah dari dulu udah mengingatkan. Kenapa kita nggak boleh rumah ngadep ngalor gitu, harus ngidul. Itu persis seperti yang ditemukan di Aceh. Jadi kalau kita perhatikan dikaitkan dengan kondisi alam, itu ketemu nih. Nah kalau kita kan hilang nih sekarang. Itu tadi misalkan tentang kalau di riset di Palu, bahwa ini sesar seperti ini kalau misal mau dibangun, silakan satu bangunannya anti anti gempa, kedua strukturnya menghadap ke sana menghadap ke sini. Nah, ini mungkin perlu kemudian didorong untuk melakukan riset-riset itu. Dan ini nanti tidak hanya ancaman gempa,
perubahan iklim yang sekarang lagi ramai juga begitu. Ya, kita kan udah kenapa nggak ngidul gitu? Kenapa harus ngalor? Karena ternyata frekuensi hujan yang curahnya tinggi dari statistiknya secara klimatologis itu kalau rumah itu madep wetan dari wetan misalkan sini ini kan cat cepat rusak, kayu cepat rusak karena hujannya entah kan ke sini gitu loh. Nah, itu banyak riset-riset itu yang dipakai di Jepang. Jadi kalau riset di Jepang itu udah jelas di lokasi Bintaro misalkan. Umumnya bangunannya itu ngarepnya ngulon misalkan. Selatan. Atau selatan. Selatan. Nah, gitu. Tapi sebagian besar bangunan itu menghadap jalan. Ya, itu kan jalan ikutin berikutnya. Jalan disuruh Terusnya, ikutin. ya, diikutin berikutnya. Jadi semuanya secara holistis dalam penataan ruang itu harus melihat aspek tadi. Pertama, aspek ancaman dari gempa dan seterusnya. Kedua, ancaman yaitu feng shui itu arahnya itu sebetulnya. Kalau kita dalami feng shui itu sebenarnya. Feng shui itu melihat kondisi struktur nature yang ada itu feng shui. Tapi kita kan ngomong feng shui soal klinik gitu. Padahal enggak. Nah, mohon izin Prof. Itu satu yang harus digarisbawahi supaya nyambung dengan beliau kan memang nih yang punya fokus bagaimana iptek ini terimplementasikan gitu dalam pembangunan dan perekonomian. Nah, ini sekarang monggo Prof. Ya, pertama mudah-mudahan itu saya nyambung. betul-betul memperoleh pelajaran sangat pencerahan betul. Oh, iya. Saya betul. Nah, saya punya pertanyaan banyak, tapi saya singkat tadi yang mungkin 3. Seperti ini tadi, ini kondisi kapan? Jadi apakah dengan merekam berapa lama sebelumnya dan sebagainya, setelah akan dapat meramal tadi, baik secara heuristik maupun mungkin secara deterministik, karena walaupun ada uncertainty tadi, tapi tidak ada dua ramalan dan tentunya itu membantu berdasarkan data yang kan harus berdasarkan data dan semuanya. Iya, untuk kira-kira kemungkinannya bagaimana. Itu apakah demikian dan apakah itu sudah dipakai di misalnya BMKG. Itu satu. Yang kedua, saya itu terus terang saya lama tinggal di Bandung dan saya pasti tinggal di Bandung. Di Bandung terkenal di utara itu ada sesar Lembang. Iya. Nah, tentunya kita kapan ini akan mengakibatkan gempa yang luar biasa itu karena sudah terjadi gitu. Nah, itu pertanyaannya apakah itu juga seperti sekarang dengan status pengetahuan yang ada bagaimana peramalannya? Karena kita ya di sana itu banyak yang membuat bangunan yang sangat bukan futuristik ya, kadang-kadang sangat menantang karena di tebing begitu. Malah ada satu sekarang hotel tinggi sekali di tebing hampir vertikal itu dia di bangunan tinggi sudah jadi tapi tidak bisa dibuka karena tidak diizinkan, tapi bisa sampai begitu dan selama pembangunan tidak terjadi longsor atau apa begitu. Itu jadi untuk saya tanda tanya besar. Jadi saya kira itu saja dua aja ya Pak ya. Baik, terima kasih. Silakan. Iya Pak. Yang jawaban nomor 1 memang saya melihat ini sangat berpotensi menjadi sebuah tools untuk mengetahui kondisi ini bisa menunjukkan adanya tanda-tanda sebelum terjadinya gempa. Karena dari 2 teori yang sudah disampaikan itu, tapi tidak 15 detik untuk terlalu cepat. Oh enggak, justru itu Pak. Sebelum gempa itu sudah kejadian gempa. Ya itu. Jadi ini 4,5 tahun, Pak. Kebetulan datanya 4,5 tahun dan saya lagi coba riset. Kebetulan datanya udah di download, tapi sayang ketahan di Serpong nih ya, server saya nih. Jadi nggak bisa di ini. Ingin melihat sebenarnya yang gempa Mentawai atau Padang saya lupa, itu 2020.
Saya ingin melihat apakah pola ini juga terjadi di situ, di gempa yang itu. Kalau misalnya ini terjadi pola, hanya masalah waktu, berarti ini bisa dijadikan sebuah early warning system, tapi dalam betul Pak, algoritmanya seperti apa. Nah, itu mengharapkan bahwa sebenarnya ke depan bahwa radar ini ke depan kalau bisa yang bisa menembus kanopi, misalnya L-band itu lebih mudah didapatkan karena nggak perlu satu program yang jelimet untuk menghilangkan kanopi bla 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 bla. Tapi dengan L-band misalnya kita udah bisa langsung perubahan muka bumi itu udah sangat, maksudnya errornya kecil lah, supaya ini bisa nampak dalam waktu tahunan perubahannya seperti apa. Nah, itu yang pertama, mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Nah, yang kedua Pak, sebenarnya itu terus-terusan Pak, kalau apa namanya patahan Lembang tuh menarik diteliti sampai saat ini pun di pusat riset kebencanaan geologi itu juga lagi bicara mengenai sesar Lembang. Kapan pecahnya kita nggak tahu Pak. Walau alam. Walau alam. Tapi pergerakan itu ada Pak. Seperti ini Pak. Apakah sudah ada yang bisa terukur gitu? Terukur iya Pak. Sudah ada Pak. Jadi mereka pakai GPS Pak, GNSS. Jadi ini kan udah ketahuan Pak patahannya di sini. Ya kan? Dia pasang sini, pasang ke sini, beberapa titik udah berubah Pak, bergerak ya. Tapi kapan plastisitas dari batuan itu pecah? Nah, itu yang kita belum. Tidak bisa teliti struktur bawahnya bagaimana. Sebenarnya bisa Pak. Buat modeling. Gitu. Bisa Pak, udah ada yang meneliti juga Pak. Ya. Jadi dia pakai seismik juga Pak, geolistrik saya lupa. Tapi saya udah pernah lihat Pak, dia ingin melihat penampang dari sesar Lembangnya itu sendiri seperti apa gitu. Nah itu ya itu tadi Pak, sebenarnya memang kalau tadi Bapak menyampaikan hotel sudah bangun, saya sebenarnya yang ngasih siapa? Iya. Tapi nggak dikasih izin ya, berarti yang salah bangun karena nggak ada izin atau gimana gitu ya. Sayang sekali sih Pak. Sebab itu kalau misalnya mau dihancurkan, kan saya tahu bagaimana. Memang bangunan tinggi kalau seperti itu dihancurkan bisa di dalam sehingga tidak mempengaruhi, kan dipasang beberapa bahan sehingga untuk ke dalam. Tapi saya ingat di dekat Ipu, ya di Perak, kalau sebelum masuk terowongan kalau ke arah utara, itu ada bangunan yang miring, nggak dihuni itu, tapi tetap nggak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak. Di dekat Ipu di utara, jalan dari Ipu ke Pineng. Oh gitu. Belum pernah ke sana ya? Belum Pak. Itu bangunan ini dong, Pak. Jadi bukan hanya Udah Pak, tunggu dulu. Oke, itu aja. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Arjono dan yang lainnya ya. Di sana juga nggak ada yang Oh itu. Nggak ada rahasia, tapi memberi ini lah. Ini membaca ini kayaknya menarik ini Pak. Ya, kita tutup dulu ya. Ya. Jadi saya menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang ada di lantai 20 dan bapak-bapak itu yang ada di Zoom, dan terima kasih Dr. Joko ya, mudah-mudahan hasil riset yang barusan di-share ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan meningkatkan kewaspadaan kita. Tapi mungkin ini perlu difasilitasi supaya diterjemahkan lah sehingga lebih mudah ditangkap dan dimanfaatkan untuk kepentingan banyak gitu, termasuk kepentingan pembangunan wilayah, mensupport kegiatan perekonomian dan seterusnya. Demikian penutup saya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya, saya tambahin sedikit ya, boleh ya Pak Aryo.